Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kang Fakih, ini waduh aku dicermati kok FB-nya nggak ada. Aduh error FB-ku, mohon maaf ya Allah. Iya teman-teman pada nyari nih, sudah dibenerin error lagi, dibenerin lagi. Kayaknya aku harus menjauh dari FB untuk sementara. Itu gara-gara direktor itu. Saya sangat setuju sekali apa yang sudah dibahas, termasuk yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Nur Rofiah. Jadi memang budaya kita sebenarnya yang kemudian kita ini yang harus menjadi ya merubah gitu ya, terutama untuk teman-teman para bunyai, para kiai yang gabung di Zoom ini, juga yang lainnya mungkin peran kita di masyarakat untuk saat ini ya itu salah satunya bagaimana agar budaya yang memang kemudian itu nanti bisa mendiskriminasikan perempuan, kemudian bisa membuat perempuan menjadi juga lemah, itu yang kemudian yang harus kita upayakan agar itu tidak terjadi, terutama hubungannya dengan nafkah ini, pendapatan. Jadi kalau saya dulu itu pernah nggak tahu dapat dari mana gitu ya, tapi dalam diri saya itu kemudian ada niatan gitu ya, atau janji gitu ya, saya nggak akan menikah sebelum saya punya penghasilan sendiri. Nah ini kan di saat itu gitu ya, maksud saya juga nggak tahu itu dapat dari mana gitu, maksud saya itu perlu juga ditanamkan, apalagi kemudian kasus-kasus sekarang ini banyak yang terjadi juga di sekeliling kita, betapa kasihannya ketika perempuan itu harus mempertahankan keluarganya hanya gara-gara nggak berani mengambil keputusan untuk bercerai, padahal keadaan rumah tangganya sudah sangat luar biasa parah, itu hanya gara-gara lalu nanti anak-anak saya tuh makan apa gitu, karena dia tidak punya pekerjaan. Dan itu banyak sekali saya temui seperti itu. Maka kemudian peran kita adalah salah satunya tentunya bagaimana betul tadi yang disampaikan oleh Mbaknya Nur Rofiah, bahwa masing-masing harus mandiri, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kemudian misalnya, kalau misalnya laki-laki itu nggak menafkahi sama sekali, lalu bagaimana dan sebagainya, itu saya kira tentu tidak hanya perempuan saja ya, dalam arti ya laki-laki juga sama. Bahwa kemandirian itu tidak tergantung kepada jenis kelamin menurut saya. Bahwa kemudian kita punya sifat berbagi, kita punya tanggung jawab untuk berbagi dalam hal ini, bertanggung jawab terhadap rumah tangga, keluarga yang kita bina, saya kira juga tidak tergantung pada jenis kelamin. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, dalam dirinya harus ditanamkan bahwa masing-masing ketika mengambil keputusan, terutama dalam hal ini adalah berumah tangga misalnya, itu ya harus secara otomatis bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada rumah tangga itu, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nafkahnya dapat dari mana, diperuntukkan untuk apa, bagaimana menjaga hartanya, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangganya, saya kira perlu diupayakan secara bersama-sama, tidak tergantung kepada jenis kelamin. Jadi tidak ada masalah lagi misalnya ternyata suaminya tidak berpenghasilan banyak, atau kemudian suami lebih memilih mengurus urusan domestik, saya kira ya fine-fine aja, karena kita masing-masing sudah punya pemahaman yang sama bahwa masing-masing manusia mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengupayakan itu semua. Saya kira itu Mbak Laila, terima kasih. Aduh jadi kangen sama Mbak Laila, tetangga tapi nggak pernah ketemu. Tetangga berapa kilo itu? Iya, maksudnya tetangga suami. Sekantor gitu kan. Sekarang jadi orang penting, jarang ketemu dengan Bu Rektor sekarang. Aduh, mohon maaf. Matur nuwun. Terima kasih Kang, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur.